Jadi aku yang bakal uh, mulai dari aku nanti aku invite. Hai, how are you guys? Bagaimana di bulan Februari ini 2022, apakah berjalan dengan baik? Kalau aku sih, aku baru rilis single ya. Rilis single judulnya Jangan Lagi. Jadi kalian bisa dengerin di seluruh platform digital kesayangan kalian. Karena lagunya tuh pastinya catchy banget. Dan itu tuh sebenarnya lagu recycle dari lagu band Wong gitu kan. Kalau misalnya kalian generasi millennials ke atas mungkin tahu lagunya, dan karena emang terkenal banget. Tuli aku udah accept. Aku udah accept ya. Hai. Halo Nadila, ini Halo Mas, maaf nggak tahu ya. ada teknisnya seperti apa, aku bingung. Iya, Tiba-tiba maaf ya. dua orang tersebut nggak bisa barengan, Wah, tapi nggak apa-apa. Yang penting Nadila sehat ya. sehat-sehat alhamdulillah. Gimana Mas Ruli kabarnya? Alhamdulillah. Ini di tengah drama-drama pandemi yang luar biasa ini, dahsyat banget. Oke Nadila, congratulations udah merilis single Jangan Lagi. Itu Thank repackage-nya you. band Wong yang dulu ngehit banget. Hmm. Pas denger kaget juga. Ini perpaduan antara Wong sama suaranya Kikan sama apa lagi ya? Bener banget, banyak banget yang bilang kalau suaraku tuh mirip Mbak Kikan gitu. Aku juga kayak, oh emang iya ya gitu. Katanya, timbre suaranya mirip ya ternyata gitu. Jadi agak Mirip, mirip. terharu Heeh. juga, Jadi terharu jadi juga gitu. ngebawa aku ke Bandung zaman dahulu kala gitu loh. Oke, once more congratulations. Tapi dari graduate ke sini, ke single ini, berapa lama sih sebetulnya jaraknya? 1 tahun, 1 tahun. 1 tahun. Iya, Memang betul. nggak boleh dulu ngerilis single atau gimana? Enggak, jadi sebelumnya aku tuh udah rilis single, tapi rilis single ciptaan aku sendiri gitu. Jadi Oh, sebenarnya I tuh lagu see. ini tuh udah lama banget ditawarin untuk dirilis. Cuman aku yang baru keluar dari grup gitu pengen pengen ngasih bendera aja gitu. Kayak kalau aku tuh penyanyi dan penulis lagu, jadi kalau udah ngeluarin Hmm. beberapa single kayak baru deh baru mulai untuk bisa explore lagi. Salah satunya ini ngerilis single Oke, dari band lama gitu. oke. The big question adalah kok milih lagunya Wong ya? Pasti ada nanya, kok lagunya lagu ini sih gitu kan? Iya, 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 iya. Sama Mungkin Alatas kayak udah di mana nih uh-uh. sama Alatas? Ya, Mungkin aku next juga next. sebenarnya kurang tahu sih band Wong itu apa, dan karena mereka salah satu musisi yang kayaknya setelah tahun 2000-an itu udah nggak lagi produktif gitu ya sebagai band ya, cuman kayak Aha. comeback aja gitu kan. Jadi emang bener-bener nggak tahu sama sekali namanya, tapi pas aku tanya kakak aku yang kebetulan uh, satu generasi lah mungkin ya di 90-an tuh, dia remaja juga, dan kayak tahu ini kan yang Indie Ten gitu kan, kompilasi dari Sony Music itu kan yang sama Coklat sama Padi kayak gitu-gitu. Jadi kayak Betul. oh iya iya ya, oh ini ternyata emang terkenal Jadi banget emang ya nge-grab pada anak-anak masanya gitu. sekarang sama anak-anak masa lalu gitu ya. Iya gitu. Luar biasa. Dan Tapi itu satu satu metode yang luar biasa loh buat bukan cuma buat anak-anak sekarang nih. Nadila hmm, sebetulnya bisa hadir juga buat yang udah kemarin-kemarin tempat jadi ABG sekarang udah dewasa udah punya anak. Oke. Okay. Nah, ketika milih lagu ini sebetulnya ini apa nih? Oh, sama alatasnya kayaknya belum nongol ya. Ketika milih lagu ini diskusinya sama siapa aja? diskusinya tuh sama produser aku yang paling itu ya, yang paling deket ya, karena kan aku kayak mikirin project
single solo aku tuh berdua gitu sama produser aku namanya Mas Andre dan sama labelnya juga si Triple S Musik ini, karena setelah berapa belas tahun gitu kan akhirnya lagu ini tuh bisa dibawakan sama orang lain setelah lepas dari publishing Sony Music gitu kan ya. Jadi Iya. kayak nih ada nih lagu ini mau nggak, terus kayak oh ternyata lagunya catchy juga. Dan kebetulan aku kan mungkin kalau misalnya bisa dibilang aku emang ngarahnya ke pop rock gitu kan, dan ternyata lagu ini tuh bisa cocok untuk aku explore gitu secara Iya, musikalitas iya. gitu. Kesulitan apa? Karena Kenapa beda Mas? banget loh gitu kan. Ada kesulitan yang bikin, aduh, gua kayaknya nggak nyampe nih atau apa gitu. Sebenarnya mungkin awalnya eh, agak sedikit gimana ya sama liriknya gitu. Karena aku Hmm. sendiri anaknya tuh lirikal banget. Ya, Gitu jadi kayak terus? aduh lagunya tuh terlalu to the point banget gitu ya. Kayak jangan lagi. Tapi setelah aku dengerin berulang-ulang ternyata ya kata-kata yang sederhana aja bisa jadi satu lagu yang bagus dan ternyata disukai sama satu Indonesia kan. Jadi kayak awalnya mungkin kesulitannya emang menahan ego aku untuk kayak sebenarnya awalnya aku nggak terlalu suka sama liriknya, cuman setelah aku setelah aku terima dan setelah aku cermati berulang-ulang ternyata lagunya ya mungkin gak semua lagu harus susah-susah gitu liriknya ya, kadang emang kita cuman buat nikmatin aja gitu lagu yang simple-simple dan ini salah satunya gitu. Oke. Iya. Jadi teman-teman semua ternyata memang kalau orang bilang lugas, mungkin ini contohnya gitu Iya, lagu ini. Nggak harus yang kalimat-kalimat bersayap, nggak harus yang betul. kata-kata indah gitu ya. Mm-hmm. Dan ternyata ini malah punya makna yang dalam juga gitu loh. Iya, iya betul. Coba-coba. Eh, kalimat pertama masih ingat nggak? Kenapa? Kadang aku sendiri. Oh ini udah ada nih, Sam Alatasnya boleh di-invite gak? Oke, oke. Ada Sam Alatas. Udah aku Mungkin sama accept Jule juga. ya. Ini baru Mas sama Alatas aja sih. Sam Alatas, hai. Sam request Sam. Nah, itu dia. Apa kabar? Gue Ah, tadi juga. Hai, Red. Halo. hai. Akhirnya yang live dia. Iya, iya, iya. Jule mana Jule? Nah, belum. Julenya belum hadir. Belum Oh, hadir coba ya. gue invite Udah Jule. gue invite sih sebetulnya. Gue invite Jule juga. Oke, Apa lanjut. kabar? Ya, soal teknis. Sam, Gimana, udah kalau sampai tadi mana kita tadi? Lu? ngobrol, kalau dari satu grup ke solo, sebetulnya ya Hmm? banyak hal. Lo bisa sukses, lo bisa ya mendem juga gitu. Karena image si grup itu kan kencang juga gitu kan. Betul, Mm-mm. betul. Gimana Sam? Ya, yang tadi gue bilang sebelum episode yang tadi sekarang ini. Emang kalau di historical background musikal baik di musisi lokal dan internasional juga kebanyakan memang 50-50 sih, kebanyakan juga dari grup, terus kalau misalnya dia solo lebih berhasil daripada grup tersebut, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang dari grup jadi di yang dari hanya solo terus dia bikin grup, ya banyak kan ya so-so lah, nggak begitu ini, cuman banyak Agak kan susah ya gitu. agak susah. Tapi kalau yang di lokal sih banyak sih kejadian yang Betul. oke gitu kan. Apalagi kalau Nadina kan rame-rame, banyak banget. Berapa? JKT48 banyak banget orangnya, Benar, jumlahnya. benar. Sonina Iya. Kalau grup banyak band tiket itu. banyak banget. Kalau grup band atau apa kan hanya sedikit ya, bisa Iya. hitungan jari lah gitu kan, hitungan tangan. Ya kalau kayak Gitu. Destiny's Child cuma 3 orang ya Beyonce naik, boom gitu ya. Nggak aneh gitu ya Sam. Iya. Gitu emang. Awalnya gitu lah. Emang tergantung dari itu juga lokal juga banyak.
Yang tadi Ruli bilang juga, yang dulu-dulu, zaman dulu apa itu? Yang di label dulu tuh Musika. Lu jangan bawa label, gue udah gak di label. Apa? Lupa. Apa? Hah? Emang apa kalau di label gue apa dulu? Kahitna. Iya kan? Ya ada Hedi Yunus lah. Kalau dia kan oke lah buat solo, oke. Yang lainnya belum. Zaman dulu tuh. Jadi ketahuan mana Nadila gue. Zaman dulu juga di label lu juga ada Nadila namanya. Iya kan? Iya, Lu iya. ada Nadila juga. Oh iya, di Musika dulu ada Nadila, makanya gue bilang, ini Nadila mana lagi nih gitu kan. Tadi Nadila juga Nadila tanya Musika. gitu. Iya, Nadila Fatur lah tuh tahu tuh. Nadila Fatur. Iya. Tadi juga ada yang nanya gitu nih, Nadila Fatur bukan? Iya benar. Oh, iya. Pasti orang langsung lihat itu gitu. Emang. Tapi beda yang ini mah, yang itu udah kawin. Ini masih muda. Tapi udah bebas pacaran sekarang. Udah graduate. Oh iya. Oh iya. Iya. Udah nggak lepas kontrak soalnya ya. Udah jadi balapan ya. Oh, apa sih? Ini Boleh ngapain tahu kamu mau ikut JKT48? Enggak ah. Kamu bener tuh. Oke. Ya, balik lagi ke Nadila sekarang. Nadila, sebetulnya kan banyak hal yang akhirnya bebas gitu loh. Bisa dikreasikan, bisa diwujudkan gitu kan. Karena solo sekarang. Kira-kira emang maunya kemana sih Nadila ini? Maunya kemana? Maunya sebenarnya aku tuh solo, tapi package-nya tuh pengennya vibe-nya tuh band gitu loh. Vibe-nya Cuman, band. iya, cuman karena aku nggak pengen di grup lagi, makanya aku pengennya solo aja. Karena kalau band tuh, dan di grup tuh susah gitu, kayak keinginan aku, idealisnya tuh pasti nggak akan bisa maksimal, karena kan harus toleransi sama keinginan orang lain kan. Aku kayaknya Harus udah toleran capek banget. gitu, iya. Kayak 8 tahun, kayaknya udah deh, gitu. Udah kenyang. Itu 8 tahun ya? Aku 8 tahun di JKT. 8 8 tahun? Iya. Lama. Itu kamu generasi kedua ya? Iya, dari aku SMP sampai aku mau lulus kuliah. SMP sampai Budi. Lama juga ya Sam ya? Gue nggak pernah di radio 8 tahun. Pindah-pindah gue. Iya. Nah, berarti memang udah jadi ini Sam, udah agak bukan enak kali ya. Gue pengen sesuatu yang gue keluarin tapi tuh nggak bisa ketahan-tahan terus. Tapi waktu di JKT itu sendiri porsinya dia terakhir loh, keluarnya 2 orang terakhir ya di generasi kedua ya. Iya, betul. Keren nih Mas Ruli, tahu. Porsi di JKT itu gimana dulu? Porsi di JKT tuh mungkin ibaratnya ya member JKT48 itu sebagai bagian dari produk dari JKT48 gitu. Ya kita diproduce sebagai ya udah ngikutin apa yang udah ada gitu loh. Bukan sesuatu hal yang kita emang bisa bikin create sesuatu hal yang baru karena kita udah apa sih ada trademarknya di AKB48 di Jepang, ya udah kita emang ngikutin jalurnya aja yang udah ada. Nah, gitu. Jadi kayak menurut aku solo ini sebenarnya bukan karena dulu aku ketahan, tapi lebih ke sekarang aku udah tahu mau ngapain dan sekarang aku udah lebih dewasa untuk nentuin jalan hidup aku gitu, dan di JKT48 aku belajarnya di situ gitu. Gitu. Jadi kayak orang-orang kan suka nanya kayak gitu, keluar karena nggak bisa pacaran, karena terkekang atau apa. Sebenarnya ya enggak juga, cuman kalau dulu emang nggak tahu mau ngapain aja, kayak ngikutin aja. Kalau sekarang ya udah tahu nih sukanya apa, jadi udah punya mimpinya sendiri deh gitu. Itu Jule, itu Jule, om katanya. Oke, ada Om Jule. Boleh di-invite? Om Jule masuk, Om Jule. DJULEE. Omnya itu aja, Om Jule di request request dulu. Ntar aku accept. Request dulu Om Jule.
Om Jule. Gue sampai batuk tuh ketawa-ketawa soalnya dengerin dia kayak curhat gitu loh kayak sebetulnya Nadila. Enggak kok, gue nggak karena dikekang, enggak. Cuman emang jadi ngerasa bebas. Tetep aja dong. Ya, Jule, boleh request Jule? Biar kita bisa bareng-bareng. Iya. Right. Oke, Nadila. Ini bukan hal yang mudah juga ketika lo bawain lagu repackage. Betul. Ya kan? Iya. Nah, gimana Nadila? Buat jadi, ini gue gitu. Kau tahu lagu itu sih? Tahu dong. Udah aku accept Yuk, ya. Awal kau tahu lagu itu? Halo. Usah Om Jule. Santai banget. Gua Wota edisi tahun 75 gitu. Wota tahun 75 gua. Belum ada dong. JKT-nya aja 2011. Ya. Oke, hai Nadila, Sam, Ruli, apa kabar? Gue lagi nongkrong sama teman-teman, jadi kalau misalnya agak sedikit ribut nggak jadi masalah ya. Oke, Ya, gue ketinggalan apa aja nih? Kenapa? Gue ketinggalan apa aja nih hari ini? Ya? Ketinggalan enggak sih, sebetulnya kita cuma lagi dengerin curhatnya Nadila aja sebetulnya. Ya. Dia bukannya terkekang, dia bukannya apa, cuma memang ya udah saatnya aja graduate gitu loh. Ya. Oke, kalau jadi gua Nadila, sih kenapa? Gua sih kalau pertanyaannya lebih ke musik ya. Nadila kalau nggak salah sudah merilis 2 single. Ini yang baru kan? Kalau nggak salah 3, ini single ketiga ya? Kalau nggak salah. Ini single kelima sebenarnya. Kelima ya? Oke, 2 yang terakhir gini, lu sebagai ex-member JKT48 kan banyak wota-wota fans gitu. Tapi pertanyaan gue sedikit ini ya. Sorry kalau misalnya memang agak menyakitin. Boleh dijawab, boleh nggak? Kenapa dari video klip lu di single-single itu masih belum banyak views-nya gitu loh? Kenapa? Padahal kan secara fanbase JKT48 kan banyak banget, tapi kenapa lu masih belum masih ribuan gitu, nggak sampai yang juta-juta gitu. Padahal ya lu kan idol banget kan, siapapun kenal sama lu, terutama Di Wota. Instagram Tapi aja banyak banget dia di followersnya. Instagram banyak. Tapi kenapa lagu lu masih hitungan ribu views-nya? Padahal sudah dirilis sekitar setahun inilah. Pokoknya di era-era pandemi ini ya, yang gua lihat itu. Kenapa? Lu bisa menganalisa nggak kenapa sampai lu yang populer tiba-tiba merilis lagu dan tiba-tiba views lu cuma ribuan doang, nggak sampai ratusan ribu, nggak sampai jutaan gitu. Menurut aku itu apa ya? Gimana ya jelasinnya? Aku ngerti gitu apa yang orang ekspektasikan terhadap aku setelah aku keluar. Ya mereka mungkin gak nyangka seseorang idol yang dulunya pakai baju lucu-lucu dan emang jualannya mostly muka cantik kita, terus tiba-tiba bergaya seperti itu, jadi kayak anak band, kayak anak rockstar gitu kan, yang dewasa gitu ya. satu hal yang bisa diterima secara langsung gitu. Dan aku bisa bilang kalau ya aku nggak ngerasa sedih kalau misalnya viewers aku sedikit gitu dibandingin followers aku, karena ya itu nama JKT48 itu emang jauh lebih besar daripada nama Nadila Karena sendiri. melepaskan atribut JKT itu ya, beda jadinya ya. Iya, jadi kayak itu tuh emang susah banget, dan menurut aku bertahun-tahun mungkin bakal bisa lepasnya gitu. Dan aku kan di sana 8 tahun ya. Jadi kayak udah nempel banget aja pasti image-nya. Orang aku setiap interview radio juga kayak, oh kok lagunya kayak gini, nggak nyangka member JKT kok lagunya kayak gini ya? Gitu ya. Kok lagunya dikirain yang lucu-lucu atau lagu-lagu galau cewek-cewek gitu kan. Tapi kok band banget gitu. Jadi ya menurut aku emang culture-nya tuh belum bisa diterima. Dan kayak aku siapa? Kalau Nadila bukan JKT48, emang Nadila tuh siapa sih gitu. Jadi kayak jadi apa ya? Jadi agak susah juga sih menurut aku ya sebagai seorang solois, karena nge-grab fans JKT48-nya juga mereka belum bisa nerima aku yang baru, tapi ngambil market di luar fans JKT48 juga masih susah karena nama JKT48 terlalu nempel di aku gitu. Dari nol ya. Iya, jadi ibaratnya kayak ya udah harus bener-bener ngelepasin dulu gitu.
image-nya Iya. itu mau nggak mau. Karena menurut gua tuh banyak band-band vokalis misalnya keluar dari sebuah band gitu, itu pasti ada bau-bau band yang lama gitu loh. Mungkin mereka ada masa transisi sebelum mereka melepas single yang mereka banget, tapi mereka biasanya ada pasti ikut-ikut ya, banyak kan yang misalnya kalau misalnya Ariel dulu ketika dia ditangkap dia merilis single segala macam, sebagai solo dia masih ada bau-bau Peter Pan-nya, masih ada bau-bau Peter Pan-nya gitu loh. Dan banyak sekali vokalis-vokalis yang dulu keluar misalnya atau siapapun gitu, grup band atau grup vokal, ketika mereka merilis lagu untuk solo, mereka tuh hampir mirip dengan lagu-lagu di band mereka dulu. Tapi menurut lu nggak jadi masalah seperti itu? Karena kan sedih juga kan ekspektasi orang. Wah, kalau Nadila tuh merilis single, pasti sudah Wota bakal views, bakal dengerin di streaming atau di Spotify. Jadi lu nggak jadi masalah kalau misalnya lu menjadi Nadila baru tanpa embel-embel JKT48 lagi? Nggak apa-apa, kayak ibaratnya harga yang harus aku bayar gitu loh, untuk bisa jadi sesuatu yang emang aku beneran mau. Ya emang harus diambil aja risikonya sih. Kalau konsekuensinya udah tahu ya. Pas gitu, kalau nggak susah, nanti makin lama terlalu bergantung sama image itu, ya mau sampai kapan aku sampai nikah gitu tetap ngambil embel-embel JKT gitu, kayak susah. Iya. Ya udahlah gitu. Ya padahal kan oke, gue nyebutin ya, anggap aja Cherry Bell ya. Bahkan sekarang emak-emak Cherry Bell itu yang sekarang udah punya anak segala macam, mereka masih menempelkan ex Cherry Bell segala macam. Iya kan, untuk ya supaya branding mereka lebih bagus segala macam. Lu nggak mau kalau nanti misalnya lu sebagai penyanyi ditulis di billboard, di flyer segala macam, Nadila X JKT48, lu mau nggak seperti itu atau memang Nadila aja? Sebenarnya kalau awal-awal ini aku tahu sih orang yang ngundang aku pasti aku menariknya karena aku XJKT48, itu kayak udah bullshit banget, nggak bisa aku pungkiri. Jadi kayak untuk awal-awal ini ya udah diterima aja gitu, dan justru itu juga jadi satu privilege juga, toh gue juga masih bisa diundang dan bisa dilihat orang-orang gitu kan. Cuman kayak mungkin kalau misalnya waktu itu pernah sih kayak mau ditulis di flyernya emang XJKT48 itu aku hindari gitu loh, kayak kalau bisa jangan ya gitu, kalau mau pas diomongin aja, oh kamu XJKT48 ya pas interviewnya, tapi kalau di flyernya kayak nggak usah deh gitu. Ya oke. Dari gua cukup sih, yang lain biar nggak mendominasi. Sebagai Wota tahun 75, Kita udah sebagai Wota tahun 75, Wota tahun 75, oke. Saya masih muter-muter tuh. Nadila. Hah? Lu masih muter-muter, Chef? Iya, muter-muter. Gue pindah deh. Gue pindah ruangan. Nadila. Oke, Nadila. Iya. Gini, Nadila, kalau kemarin itu kan mungkin orang-orang bilang banyak banget yang minta, gue nulisnya tapi pakai X ya gitu. Oke, tetap orang-orang mintanya seperti itu karena itu memang mengundang banget. Nah, kira-kira kalaupun memang masih ada permintaan itu, target lu sampai kapan sih sebetulnya? Targetnya sampai kapan? Sebenarnya nggak ada sih. Oke, gue tau lu menghindari itu. Kalau tadi pertanyaan Yule, lu pasti menghindari itu. Tapi kan mau nggak mau akhirnya orang tetap ya, Le ya. Mau nggak mau itu adalah sebuah anugerah dari lu pernah bergabung di JKT48, dan mau nggak mau ya lu harus terima bahwa semua orang mengidolakan lu karena JKT48. Kalau misalnya memang lu pengen keluar dari situ tapi orang-orang tidak mau dan menganggap lu tetap ex JKT48, ya itu urusan teman-teman, urusan orang yang ngundang atau fans lu ya. Iya, betul. Makanya kayak kalau bisa aku emang ngomong dulu, cuma kalau misalnya emang gak bisa banget ya itu juga bukan jadi satu hal yang masalah besar gitu. Oke. Ya, kita berbicara single lu yang terakhir ini ya. Komposisi musiknya itu siapa sih yang bikin? Kan gini, biasanya gini, kalau idol segala macam itu biasanya melakukan kolaborasi gitu loh, featuring, duet dengan siapa untuk naikin pamornya segala macam. Kenapa lu percaya diri banget untuk sendiri?
songwriter juga bukan songwriter yang handal ya. Maksud gue bukan ya seperti songwriter yang biasa membuat hits gitu loh. Kenapa lu tidak mencoba untuk berkolaborasi dengan orang-orang seperti itu? Kan banyak tuh. Pasti orang-orang musisi-musisi atau vokalis lain tuh mau berduet dengan kamu. Tapi kenapa kamu masih ngotot dengan sendiri, tidak berkolaborasi dengan yang lain? Iya, justru emang awalnya pas baru keluar tuh emang aku benar-benar pengen sendiri banget yang ngerilis lagu sendiri, ciptaan aku sendiri gitu sampai 4 lagu. Baru akhirnya ini pun ke Jangan Lagi, karena ya itu kayak nggak akan tahu apa hasilnya kalau beneran nggak coba langsung gitu. Kayak ya udah kejebur aja sekalian gitu toh. Aku nggak ngerasa kehilangan banyak hal gitu, dan aku juga udah prepare. Menurut aku ya orang yang bakal stay gitu kalau mereka emang bener suka sama aku dan beneran suka sama karya aku. Cuman kalau aku ngerasa kalau aku nggak mulai sesuatu dan emang terus terjebak dalam zona nyaman, ya ngapain aku keluar dari JKT48 from the first time gitu. Kayak ya udah mendingan sekalian aja gitu, nekat aja. Oke. Ya, 5 single. Effortnya nggak kecil sih lu membuat lagu, terus lu juga sebagai produser dan lu ikut-ikutan juga dalam aransemen segala macam. Tapi setelah 5 lagu ini, oke lah, anggap aja worst case-nya adalah seperti single-single sebelumnya. Apakah lu tetap akan melanjutkan single ke-6 dengan Nadila sendiri? Apakah mencoba, oke lah, gue udah capek nih 5 single nih, nggak terlalu naik-naik, biasa-biasa aja. Gue pengen deh kolaborasi dengan siapa, misalnya songwriternya Adi Govinda. Ada nggak kepikiran seperti itu? Jadi emang tahun ini emang aku bakal tahun kolaborasi gitu loh. Udah okay. Emang udah direncanain beberapa hal yang emang tahun ini emang kolaborasi. Jadi emang tahun kemarin aku benar-benar explore sama kemampuan aku sendiri, dan dari situ kan jadi bisa ngukur ya. Aku juga maksudnya pas rilis single itu nggak pakai iklan, nggak pakai apa, karena emang pengen pure mengukur kemampuan aku sendiri bakal sejauh apa sih kalau emang atas nama sendiri. Nah sekarang ya udah, jadi udah mulai tahu nih, udah ngelihat juga, udah nganalisis kemarin apa yang kurang. Ya mungkin salah satunya adalah exposure aku sebagai penyanyi, karena mungkin exposure aku sebagai public figure JKT48 ya semua orang udah tahu, tapi sebagai penyanyinya mungkin kurang. Jadi kayak ini salah satu langkahnya, dan kedepannya juga bakal banyak kolaborasi yang lain gitu. Jadi udah baca peta pasar lah ya paling nggak ya. Iya, karena kemarin juga kira-kira Nadila tuh mau dibawa kemana gitu ya. Oke. Dari yang komentar tadi ada yang bilang lu berkolaborasi dengan Drive ya? Iya, betul. Ya, aku kemarin sama Budi ketika dia posting lagu dia kolaborasi dengan kamu, dan aku ngerasa bahwa lagu, tanya sama Budi, kebetulan gue berteman sama Budi lama gitu, sama Budi Drive dan anak Drive yang lain. Gue DM Budi, Bud, lagu lu bagus. Tapi gue masih belum ngeh Nadila yang ada di Drive itu adalah Nadila yang gue ajak ngobrol hari ini. Tapi jujur, lu boleh tanya sama Budi. Bang Bud, bener nggak Jule kasih poin bagus untuk lagu Drive yang itu gitu loh. Ada gue DM-DM-annya masih. Dan gue ngerasa bahwa kayaknya lagu lu sama Drive adalah satu titik di mana lu harus berkolaborasi dulu deh. Karena ya menurut gue ya, feel-nya lu berkolaborasi dengan Drive itu dapat dibandingkan lu bernyanyi sendiri. Itu dari pandangan gue ya, opini gue sendiri ya. Itu dari opini gue sendiri. Oke. Tapi kalau gue sih sebetulnya gue suka sama Jangan Lagi ini, gue suka banget karena biar gimana, seperti yang tadi gue bilang, Wong dapat terus ada suara Kikan di situ, padahal suaranya Nadila. Tapi gue suka jadi beda gitu loh. Jangan Lagi tuh jadi beda. Satu hal yang baru. Ya. Itu Wong ya, gue bicara sama Wong ya. Wong itu kan eranya jauh banget sama Nadila dari umur-umurnya. Wong itu tahun awal-awal 2000 ya, 99 2000 ya. Itu masuk Indie 10. Itu masuk Indie 10 ya kalau nggak salah ya. Gue nggak tahu, pokoknya dia album kompilasi. Nah, album kompilasi bareng Padi. Nah,
tahun 99 lu umur berapa? Aku baru 1 tahun. Baru 1 tahun, tahun 99. Kenapa lu membawakan lagu Wong ini? Kenapa nggak yang lain gitu loh? Padahal kan ini udah lama banget. Kenapa sampai harus memilih Wong Jangan Lagi sebagai single terbaru Nadila? Karena mungkin aku juga milihnya nggak pengen terlalu lagu yang kayak apa ya? Nge-pop. Awalnya tuh aku mungkin nggak terlalu yang Melankolis. lagu ngeblast banget yang sampai sekarang tuh orang masih tahu gitu. Karena kan aku sendiri sebenarnya nggak tahu Wong gitu kan pada awalnya. Jadi nggak mau terlalu common lah ya. Iya, salah satu lagu yang cocok karena jadi orang juga benar-benar pure nanti bakal bisa dengerin lagu aku, terus mungkin mereka juga search. Sementara yang suka sama Wong juga pasti kayak langsung, oh menarik ya ternyata ada nih yang barunya gitu, kayak kok bisa ya. Jadi menurut aku itu bisa jadi salah satu bahan jualan dan jadi bahan pertanyaan juga untuk orang-orang gitu. Kalau misalnya aku mungkin ya ibaratnya lagu Pupus dari Dewa gitu kan, Dewa itu udah jadi common banget kan gitu kan, jadi kayak kurang jadi satu perdebatan kayak oh ya pantesan ini kan emang lagu yang terkenal banget gitu, jadi emang sengaja juga sih gitu. Ya. Transformasi Nadila dari JKT48 menjadi solois, idealisnya sangat muncul sekali ya. Out of the box, tidak mau yang menjadi mainstream, pengennya tuh berbeda dengan yang lain. Kalau lu diatur-atur sekarang gua yang ngatur-ngatur nih lagu-lagu gua pokoknya. Iya dong. Dan itu bener. Itu ayam lah ya. Ini menurut gua hal yang positif deh, hal yang positif. Tidak banyak penyanyi-penyanyi seumuran Nadila yang harusnya kalau dia mengcover pasti lagu cover yang terkenal banget, bener nggak? Iya kan? Kalau dia mau berkolaborasi, dia bisa aja misalnya membawa lagu Ade Govinda, dia bisa aja berkolaborasi dengan yang lain gitu loh. Pasti banyak yang mau, tapi dia pengen menunjukkan bahwa gua tidak mau diatur-atur lagi. Zaman dulu kan dia selalu diatur di manajemen JKT48 kan. Gua nggak pengen diatur-atur lagi. 8 tahun, benar sekali. Gua udah follow lu sih tahun 2011, 2013 gua pernah foto bareng sama teman-teman JKT. Gue nggak tahu apakah lu ada di sana waktu itu. 2011, 2013 masih ada di sana tak? Udah ada? Masih ada. Aku 2012 masuknya. Oh, Oke. Berarti kita pernah berfoto bareng zaman dulu. Zaman dulu kita berarti pernah berfoto bareng. Ya. Oke. Ya, oke. Sekarang kita ngomongin, kita fokus teman-teman dengan lagu Jangan Lagi. Silakan dikulik lagu Jangan Lagi ini. Gimana Sam? Ya jangan lagi. Ya itu benar kata Jule. Jangan Lagi itu lagunya tuh pada zaman itu indie banget karena itu masuk kompilasi Indie 10 kan. Ya indie zaman dulu. Apakah masih memungkinkan untuk generasi indie zaman sekarang? Gitu kan. Dan tadi juga pengen nge-vibe-nya nge-band ya. Tadi awal-awal Nadila juga bilang kan pengen nge-vibe-nya nge-band, makanya kolaborasi sama Drive tadi kan, sama itu kan nge-band berarti kan. Kenapa lebih cenderung nge-band? Gitu. Karena aku emang sukanya secara pribadi aku tuh emang sukanya lagu-lagu band zaman 90-an, kayak aku sendiri pribadinya sukanya Foo Fighters, sukanya Red Hot Chili Peppers gitu. Jadi beda banget sama JKT48 image-nya gitu. Jadi kayak banget. Ya udah aku beda banget. Kalau lu kenal bisa kayak gitu. Ya kalau lu kenal dengan Red Hot Chili Pepper, berarti sebutin dong 4 personil Red Hot Chili Peppers. Chad Smith, Flea, John Frusciante, Anthony Kiedis. Iya. Beberapa hari yang lalu gue dengerin video klipnya Red Hot Chili Peppers, itu yang single terbarunya, bener-bener soul-nya dapat banget. Memang ya, kalau gue sempat nulis gitu, kalau John Frusciante memang nyawanya Red Hot Chili Pepper itu memang di John Frusciante ya. Iya.
Dave Navarro masih belum. Terus yang sebelum John Frusciante yang baru juga belum. Tapi Josh. mungkin era-era ya. Terus kalau zaman dulu Hillel Slovak mungkin oke lah. 2 album pertama Hillel Slovak bagus. Tapi setelah itu memang John Frusciante membuat album Red Hot Chili Pepper jadi sangat luar biasa. Bukan begitu, Adik Nadila? Betul sekali. John. Oke. Nah, buat teman-teman semua yang di rumah yang juga nggak sabar, mungkin juga era-era sekarang yang belum juga denger lagu singlenya Nadila, walaupun ini sebetulnya dari era tahun 90-an awalnya, tapi repackage-nya sekarang beda lagi nih versinya Nadila. Kita juga pengen denger nih Nadila. Boleh dong? Akapela. Gue pengen dengerin, ayo. Oh, dia mau main gitar. Nggak apa-apa. Boleh. Akapela aja. That's okay. Dikit aja ya. Oh, pantesan dari main gitar ya. Kan dia gatel main gitar dia. Beneran bisa main gitar. Gitar aku kidal lagi. It's okay. Oh iya. Kayak... Walau kau coba paksakan aku, tetap ku tak mau. Beribu cara kau lakukan keinginanku. Jangan lagi buang jauh rasa cintamu. Mantap. Jadi itu kira-kira ya cuplikannya tuh teman-teman semua. Jangan lagi package-nya Wong yang dipersembahkan oleh Nadila, dan ini emang luar biasa karena beda banget dari eranya JKT. Dia lompat ke ini lebih ngerok loh kalau gue bilang daripada versi Wong. Iya benar. Lebih kenceng loh. Bener. Ya nggak sih? Kenceng, benar. Oke. Benar. Dari zaman elu harus berjejer-jejer di atas panggung, dan sekarang elu menjadi orang yang sendirian di atas panggung, ada rasa kagoknya nggak sih? Banyak sih, banyak. Karena kayak dulu kan yang ngomong 16 orang nih ya, kalau di interview gitu. Kalau sekarang saya semuanya jawab sendiri gitu, jadi kayak agak kesepian juga gitu kan, agak ngerasa bingung gitu kadang-kadang, kayak harus jawab apa ya, ini semuanya pertanyaannya harus nengok kanan kiri, nggak bisa ya. Iya, nggak bisa minta bantuan senggol-senggol temen gitu kalau sekarang. Ada sih pasti perasaan kayak gitu. Oke, sebelum gue pindah ke sambung ini, satu pertanyaan gue. Tadi ada fans lu wota-wota yang udah ngamuk-ngamuk. Itu abang yang baju hitam ngeselin katanya. Ya sorry pertanyaan gue. Oke, satu pertanyaan dari gue, Nabila. Ini karena gue lagi ngumpul sama teman-teman dari JKT48. Apa hal positif yang lu dapatkan sampai sekarang, dan apa hal negatif yang lu sekarang? Ada positifnya kan ketika lu bergabung ke JKT, ada yang negatifnya nggak? Positifnya apa? Sebagai penyanyi sekarang. Positifnya banyak banget sih. Positifnya karena dari kecil udah belajar kayak cara bisa berinteraksi sama orang gitu, cara public speaking, cara bisa menghadapi satu situasi yang kita nggak inginkan gitu di atas stage, itu semuanya aku belajar di JKT48, dan aku berterima kasih banget juga karena ya udah gitu, kita tuh sebagai seorang produk gitu ya difasilitasi banyak banget gitu. Cuman negatifnya pasti ya ada juga sih. Lebih kayak negatifnya apa? Karena dulu sibuk banget, mungkin jadi nggak punya. Ya jadi mungkin nggak punya cerita-cerita yang anak SMA bandel-bandel atau gimana, kayak dulu mah aku di kelas juga tidur gitu karena kerjanya sampai malam gitu kan. Jadi mungkin yang negatifnya mungkin jadi gak terlalu banyak gitu ya temennya ya, karena emang waktunya terlalu banyak kan di JKT48. But I don't mind gitu. Oke, siap. Terima kasih udah menjawab pertanyaan saya. Silakan kembali itu pas ke Ruli. teaternya masih benar-benar kepake ya? Kenapa? Teaternya waktu itu dipakai banget ya, waktu era kamu ya? Dipakai sampai sekarang juga masih ada, mereka online. Ya, kalau sekarang kan
ada pandemi, ada apa. Kalau dulu kan emang lagi boom banget kan. Ya, Iya, benar. iya. Sedih nggak sih Sam, kenapa, popularitas JKT48 yang dulu wow banget dan sekarang sudah agak mundur-mundur gitu? Lu merasa sedih juga nggak sih? Sekarang kan teaternya nggak terlalu rame lagi, mungkin karena pandemi. Yang datang udah pada nurun, wota-wotanya udah pada tua-tua gitu, udah keriput-keriput gitu. Udah ada yang kawin segala macam. Lu ngerasa sedih nggak sih ketika ngelihat bahwa teater sekarang sepi, udah nggak banyak lagi yang datang segala macam? Lu sedih nggak sih JKT sekarang kayak gini? Kayaknya semua orang sedih deh, kayak semua orang juga lagi sedih gitu. Jadi kayak mau Iya menyedihkan sih. orang lain, kayak ya gue juga Ya. nggak punya panggung nih. Kalau mereka juga sebenarnya masih enak punya panggung sendiri gitu. Iya, benar juga Iya, sih. jadi Iya. ya nggak apa-apa. Semua lagi susah lah gitu. Siap. Oke. Ruli, Saya Maya, Sam? saya Ya, kan bikinnya pasti kan sama pandemi ini ya, bikin apa? Lagunya, terus recordingnya segala macam itu gimana tuh caranya? Apa ada kendala di situ gimana? Mungkin kendalanya itu sih. Kendalanya mungkin belum banyak orang-orang yang mempercayakan aku untuk bisa jadi seorang penyanyi solo gitu, kayak sekarang kan banyak virtual gitu kan konser ya, mungkin mereka juga karena belum bisa menilai apa sih integritas aku sebagai seorang penyanyi solo, jadi kayak belum banyak juga kesempatan yang bisa aku dapetin gitu, karena kan ya panggungnya juga nggak ada kan untuk bisa aku nunjukin karya aku gitu. Jadi kalau misalnya aku yang nilainya mungkin ya mereka ngapain gambling ngundang Nadila, mendingan sekalian aja yang udah pasti rame ngundang Pamungkas gitu kan, ngundang Nadine Amizah gitu. Jadi aku ngerasa kesulitannya di situ sih, kayak nge-gain trust dari orang-orang gitu untuk bisa mengundang aku sebagai penyanyi gitu. Kita bertiga mendoakan semoga di masa pandemi ini promonya berjalan dengan lancar, dengan Om Bolin segala macam. Kita berharap bahwa lagu lo yang cover ini bisa mengangkat nama lo, menunjukkan bahwa lo di luar JKT48 itu masih bisa berkarya gitu loh. Itu sih. tapi memang Bagus, ada banyak hal sih sebetulnya yang bisa kita kerjain pas sekarang kayak pandemi ini. Kalau kita belajar dari Kuple, ya Alex Kuple itu dia yang luar biasa. Pandemi, never mind. Gue tetap bisa berkarya dan itu banyak banget selama pandemi. Dia berapa? 90 ya kemarin ya? Dia bilang ya? 92 dia, 92. 92. Selama pandemi 92 karya dan kenapa enggak gitu loh. Iya. Itu bisa juga dilakukan sama Nadila walaupun memang nanti kesulitannya lebih besar ketimbang Kuple yang cuma bikin instrumen gitu ya. Bukan cuma sih, ya instrumen lah paling ya, tanpa lagu yang harus dibawain. Ya, so far sih menurut gua anak muda Indonesia tuh harusnya belajar dengan Nadila gitu loh. Tidak membawa nama gedenya gitu. Dia berusaha untuk keluar dari JKT48, berusaha untuk move on, dan dia merilis karya sendiri, dia bikin sendiri, dia nulis sendiri, dia produce sendiri, dan dia ikut bantuin aransemennya. Gue pikir anak muda yang idolnya harusnya menurut dengan Nadila sih. Weh, bagus kan? Wota nih. Itu supaya nggak dibully sama Wota lo ya? Kagak, gue kagak takut sama Wota. Karena apa yang gue omongin ini memang berdasarkan apa yang sudah gue alami selama puluhan tahun di industri ini. Gitu. Jadi pertanyaan gue, pertanyaan Ruli, pertanyaan Sam juga ya berdasarkan karena memang kita adalah orang yang ada di industri musik selama puluhan tahun gitu. Maaf ya Nadila, maaf ya Wota, mau berantem sama mungkin lu punya saran buat Nadila supaya mungkin dia bisa lebih boom lagi atau juga bisa menampilkan yang ya dari dalamnya dia tuh keluar semua innernya. Gimana Sam? Oh gua ini kalau saya Bolin sih urusannya promosi. Nah, muter gue. Aduh. Ya Sam, oke Sam, kenceng Sam. Sabar ya.
Dia pindah-pindah. Oke, Nadila, Bandung daripada susah sinyal ya Bandung ya. Aduh. Nadila, sekarang kan lebih banyak ke radio nih sekarang nih sama Om Bolin nih diarahkan ke radio dan media-media ini. Ada nggak usaha-usaha Nadila sendiri untuk mempopulerkan lagu Wong di luar radio gitu? Apakah lewat TikTok, apakah lewat Reels, apakah lewat Instagram atau YouTube segala macam? Ada nggak usaha-usaha dari manajemen atau Nadila biar lagu Wong Jangan Lagi ini lebih cepat meledak gitu di Indonesia? Ada sih pastinya. Ada rencana-rencana itu. Cuman kan kayak aku nggak pengen numpuk gitu loh promosinya. Biarin berjalan kayak satu-satu gitu. Dan emang udah direncanain juga gimana promosi di sosmednya dan segala macam pastinya. Karena aku juga nggak pengen rilisan ini cuma jadi dirilis sia-sia aja gitu. Karena kan udah bisa kerja sama Mas Gangan dan Mbak Happy-nya aja udah jadi salah satu hal yang nggak mudah gitu kan dilakuin. Jadi ya harus sekalian aja gitu. Siap. Mantap. Gue sih berharap Nadila nanti ke Surabaya gitu. Nanti gue akan bawa dia ke radio-radio. Gue cariin gigs gitu. Gue kumpulin para wota-wota di Surabaya gitu. Kumpul dong, ada Nadila nih. Nadila nggak nyanyi lagu JKT lagi, tapi nyanyi lagu sendiri. Nanti kalau Surabaya gue tungguin ya Nadila ya. Oke. Jadi nggak nyanyi dari River ya? Gue pamit dulu karena gue ada acara sama teman. Nanti kita akan ketemu lagi ya. Oke, salam Ya. Oke, siap. Makasih, Mas. Thank you banget. Thank you. Oke. Thank you Nadila. Gue udah follow lu, jangan lupa di follow juga ya. Follow. Oke. Kasih aja Ini follow. dia Jule. Dia dari Surabaya, Nadila. Kebetulan memang Oke. kita dari berbagai kota. Sam sendiri sekarang stay-nya di Bandung. Aku masih di Tangerang Selatan. Cuma kita memang base-nya radio semua. Dulu Sam ini radionya banyak banget di Jakarta, beda-beda. Wede, mantap nih. Gue juga beda. Ada salam Gue dari radio Mas di Yesi. Jakarta juga, Mas tapi Sam. nggak ada yang sama sama Sam ternyata ya. Mas Oke. Sam ada salam dari Oke, Mas apa? Yesi. Mas? Mas Yesi. Mas Yesi. Mas Yesi itu Sam. Mas Yesi Keyboard. Bukan. Mas Yesi. Gimana? Yesi Keyboard. Iya, Mas Yesi keyboard. Iya, Waalaikumsalam, salam balik. Sam ini sebetulnya dia juga musisi, tapi lebih ke underground. Sam, kalau menurut lo vokalnya Nadila itu udah ngerok belum? Karakternya sebenarnya sih jangan dipaksain jadi ngerok ya kan, lagunya juga soft gitu kan. Wong juga kan sebenarnya lebih ke Ya kalau vokalis indie yang pop lama ya. memang nggak ngerok kalau menurut gue. Kalau vokalis Wong, jangan lagi gitu kan. Kalau yang lama kan soft lah. Itu kan emang zamannya itu, zamannya Laluna, Moka gitu kan, indie pop gitu kan. Pop rock lah ya. Balutannya, distorsinya, musiknya yang rock kan. Sedangkan vokalnya sih pop. Itu kalau kata anak underground, Nadila. Ya, gerak. Mantap. Kesannya gitu ya. Oke. Yang jelas sih kita mau ngucapin terima kasih buat kesempatannya Nadila yang udah bisa bareng-bareng sama kita malam hari ini. Luar biasa. Thank you. Semoga sukses dengan Jangan Amin. Lagi, dan semoga Amin. Jangan Lagi ini juga bisa menginspirasi banyak orang, karena pesan moralnya adalah apa, Nadila? Pesan moralnya jangan mau kegoda sama mulut cowok. Jadi gitu tuh. Jangan gampang di PHP-in. Tuh. Pesannya gitu. Ya. Oke, yang jelas semoga sukses, dan memang nggak gampang melepas bayang-bayang. Satu hal lagi nih teman-teman ya, terutama wota-wota. Memang terima kasih juga buat wota-wota yang udah selalu mendukung. Jadi udah ketahuan nih Betul. siapa yang beneran fans sama Nadila gitu ya. Iya. Oke. Sam, ada lagi yang mau ditambahin, Sam? Tuh, Yesi baru muncul sama Bolin tuh.
Desi Kristanti. Bolin Halo. baru nongol. Bolin mau nongol? Bolin sebentar mau ngucapin sesuatu buat Nadila? Request ya sekarang, dihitung sampai 5. Coba aku lihat ya. Belum ada sih. Oke. Tadi ada Iya. mungkin ucap. Ada Boliners. Oh, dia kan Boliners Iya. sebutannya. Tapi memang ada satu hal positif ketika teman-teman kayak Bolin gitu ya, kayak Jule itu bisa mendukung musisi-musisi yang memang mencoba untuk berkarya sendiri gitu loh. Iya, karena emang susah Karena, juga kan. Iya. Betul. However ya begitu, mereka punya pintu ya sebetulnya. Betul banget. Iya. Thank you banget buat teman-teman yang udah kasih kesempatan buat Nadila juga bisa kemana-mana juga sebetulnya. Oke, Bolin? Ya jadi. Belum ada sih ini. Malu nih Bolin nih. Bolin suka malu-malu, Bolin. Kemarin gue ditanyain sama Mas Andre. Kata Mas Andre, Oh, berapa lama Nadila? 30 menit ya? Kata dia. Jangan. Tadi juga gak bakalan berasa, tahu-tahu udah berapa, udah sejam. iya sih, kalau ngobrol mah nggak kerasa ya. Benar, apalagi Jule. Wah, rame dia, udah pertanyaannya banyak. Padahal Oke. lagi nongkrong. Ya, kopi gue juga udah dingin dan udah habis. Thank you banget buat Nadila sekali lagi udah bisa ngobrol sama kita. Semoga sukses. Mas Ruli. Thank you Jule, thank you juga buat Sam Alatas, dan thank you buat teman-teman semua, apalagi wota-wota yang masih ngikutin Nadila kemana-mana. Kita ketemu lagi di Radio Milenial minggu depan ya. Dadah. Thank Assalamualaikum. you. Waalaikumsalam.